Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari kota Balikpapan menuju kota Surabaya dengan menggunakan kapal. Dan saya akan berbagi pengalaman tips bagaimana masuk ke dalam pelabuhan dan bagaimana cara naik ke atas kapal. Di video ini akan banyak sekali pengalaman yang bisa teman-teman ambil ketika ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal. Simak dan tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Mau mudik atau melakukan perjalanan menggunakan kapal laut, tonton dulu video ini sebelum berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami Telogo Tirto. Sekarang ini saya sudah berada di depan pintu masuk Pelabuhan Semayang Balikpapan. Setelah ini nanti saya akan masuk ke pelabuhan dan saya akan tunjukkan bagaimana cara masuk ke Pelabuhan Semayang Balikpapan. Setelah itu baru kita akan naik ke atas kapal Dharma Ferry 5. Nanti saya juga akan berbagi pengalaman bagaimana cara naik ke atas kapalnya. Saat video ini diambil kurang lebih sekitar pukul 2 pagi. Malam hujan dingin, ada bakso, kami makan terlebih dahulu. Pas dengan suasana ya teman-teman. Usahakan juga sebelum masuk ke dalam pelabuhan istilah perut terlebih dahulu karena makanan di sini cukup lumayan mahal teman-teman. Syukur-syukur teman-teman semua membawa bekal dari rumah, itu lebih bagus. Baik, setelah makan kami akhirnya masuk ke dalam pelabuhan. Teman-teman, kalau diantar saudara atau famili, parkirkan saja kendaraannya di sini ya. Sesudah itu angkat barang bawaan untuk kita menunggu check-in di pelabuhan. Begini kondisi halaman ruang tunggu sebelum masuk, banyak orang berjualan. Jika belum ada pemberitahuan dari petugas untuk masuk, teman-teman bisa menunggu di sekitar sini saja dulu. Agar kalau ada pemberitahuan untuk check-in, kita tahu dan mengerti. Untuk saudara atau famili yang mengantar, cukup sampai di daerah sini saja ya teman-teman, tidak boleh masuk ke dalam. Nah, karena sudah ada pemberitahuan untuk masuk atau check-in, saya langsung antri untuk check-in. Siapkan KTP atau tanda pengenal dan juga tiket yang sudah dibeli. Jika teman-teman membawa rombongan atau bersama keluarga, sebaiknya ada perwakilan satu orang saja yang ikut antri untuk check-in ya. Dan barang bawaan tidak usah dibawa. Setelah dapat tiketnya, baru masuk bersama rombongan. Jika tidak terlalu terburu-buru, baiknya saat check-in nunggu senggang dulu. Daripada berdesak-desakan teman-teman, karena nanti kita pasti kebagian. Check-in di pelabuhan itu tidak serumit ketika kita check-in di bandara. Setelah selesai check-in pun kita harus menunggu kapal terlebih dahulu, kecuali sudah ada pemberitahuan dari petugasnya langsung untuk naik ke atas kapal. Nah, sekarang saya sudah di depan counter check-in-nya. Tunjukkan kartu tanda pengenal dan juga tiketnya ya teman-teman. Setelah dapat tiketnya, lapor ke petugas, kemudian akan dicek. Dan nanti kita akan diberi gelang sesuai dengan jenis tiket kita. Nah, gelangnya seperti ini teman-teman. Ini tiket untuk ekonomi 1. Kelas ekonomi yang dapat tempat tidur. Nah, setelah itu kita tinggal tunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan ya teman-teman. Sambil menunggu, teman-teman bisa cek barang bawaan dan juga rombongannya masing-masing. Ruang tunggunya cukup luas dan cukup bersih kok. Kita tinggal nunggu saja pemberitahuan dari petugas kapan kita bisa naik ke atas kapal. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah disuruh untuk naik ke atas kapal. Jangan lupa cek barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal. Sama seperti ketika check-in di awal, jika tidak terburu-buru, sebaiknya tunggu senggang terlebih dahulu.
Kecuali jika tiket teman-teman ekonomi yang tidak ada kamar tidur. Teman-teman harus naik terlebih dahulu agar dapat tempat untuk tidur dan tempat barang nanti. Jika tiketnya sudah sekalian tempat tidurnya, nanti akan ditunjukkan petugas ketika kita berada di atas kapal. Jadi sebaiknya jika dananya ada, belilah tiket yang sekalian dengan tempat tidur. Tiket yang sudah dapat tempat tidur yaitu ekonomi 1 ke atas. Tentunya tempat tidurnya nanti sesuai dengan kelas masing-masing ya. Satu lagi tip dari saya, kalau tidak darurat sebaiknya jangan bawa barang bawaan terlalu banyak. Terus jangan bawa barang yang ukurannya terlalu besar. Sebaiknya bawa tas ransel saja, lebih simpel teman-teman. Tetapi itu tergantung kondisi ya. Karena penumpang perorangan seperti saya ini harus jalan agak jauh untuk bisa naik ke atas kapal teman-teman. Beda halnya ketika kita naik kendaraan mobil atau motor. Nah, ini adalah kapal yang akan saya naiki nanti, Dharma Ferry 5, Dharma Lautan Utama. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dekat pintu masuk kapal dan beginilah kondisinya. Lumayan capek teman-teman, tetapi kita harus masih berjalan untuk menuju ke atas kapal. Ini adalah dek tempat mobil parkir yang ikut dalam pelayaran. Tapi sepertinya belum semuanya naik ya teman-teman, karena masih banyak yang kosong tempatnya. Kita masih harus naik lagi. Bayangkan jika teman-teman membawa barang bawaan yang besar atau terlalu banyak, akan sangat capek sekali. Kecuali kalau memang harus bawa barang bawaan banyak ya teman-teman, mau gimana lagi. Oke, sekarang saya sudah berada di dek selanjutnya. Di sini nanti kita akan diarahkan oleh petugas untuk naik lagi menuju ke dek penumpang. Jika terlalu ramai seperti ini, bisa tunggu senggang terlebih dahulu ya, jangan ikut berdesak-desakan. Karena di depan itu pintunya cukup lumayan sempit. Nah, coba lihat teman-teman, sangat ramai sekali kan? Sampai di sini tangga naiknya menggunakan eskalator. Jadi lumayan untuk agak ngirit tenaga ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di dek penumpang. Ketika sampai di pintu masuk dek penumpang ini, kita akan diarahkan sesuai dengan gelang yang kita pakai, sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, jadi karena tiket saya ekonomi kelas 1, jadi inilah tempat tidur saya. Jika tempat tidur tidak sesuai, teman-teman juga bisa naik kelas, tetapi harus bayar lagi ya, sesuai dengan kelas yang diinginkan. Di video selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara naik kelas dan apa aja yang ada di dalam kapal ini. Bagaimana musolanya, bagaimana tempat makannya, dan fasilitas apa aja yang ada di kapal ini. Kapal Dharma Ferry 5 di bawah naungan Dharma Lautan Utama. Untuk video ini cukup sampai di sini saja dulu. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah informasi yang saya berikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.